Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya, maaf nih ganggu waktunya kak. Kakak namanya siapa ya? Dan dari mana? Saya Dida Pedriansah dari universitas atau tempat tinggal. Universitasnya boleh? Kebetulan saya seorang mahasiswa di Universitas Siliwangi. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Jadi kami itu dari siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Kebetulan lagi ada tugas untuk mewawancarai orang-orang ya ataupun mahasiswa gitu tentang globalisasi. Saya Nazkia dan rekan saya. Sebelumnya nih, kakak tahu gak globalisasi itu apa sih, dan menurut pendapat kakak ya globalisasi itu seperti apa juga? Globalisasi itu menurut saya merupakan pengertiannya dari proses yang membuat seluruh bangsa ataupun negara-negara di dunia itu saling terhubung. Nah, ini itu penyebabnya jika kita melihat sejarah sekitar tahun 1980-an, penyebab negara ini saling terhubung itu karena adanya proses perdagangan dan juga adanya proses pertukaran pemikiran dan juga pandangan. Nah, memang dampaknya itu sangat signifikan terhadap kehidupan kita di berbagai aspek, entah itu dari ekonomi, politik, budaya, sosial, apalagi komunikasi, terus teknologi dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Menurut kakak, seberapa berpengaruh sih dampak globalisasi itu? Kalau misalkan untuk dampak globalisasi itu pastinya ada positif dan negatifnya. Nah, tapi menurut saya dengan adanya globalisasi ini dapat membuat kita untuk mempermudah segala kegiatan di dalam kehidupan kita. Contohnya misalkan di dalam aspek teknologi, komunikasi dan informasi, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan wilayah dengan kita. Terus dalam segi informasi, misalkan kita dapat mencari informasi-informasi, dapat mengakses informasi yang memang berada di luar negara kita. Terus apalagi di dalam aspek ekonomi, misalkan contohnya terbentuk integrasi ekonomi di dunia. Integrasi ekonomi di dunia itu merupakan suatu proses kerjasama antar negara di dunia untuk melakukan perdagangan ataupun investasi. Terus bagi para pelajar dalam aspek pendidikan, misalkan dapat mempermudah mencari informasi tentang suatu ilmu pengetahuan. Terus apalagi adanya pertukaran pelajar mungkin, dan dengan adanya globalisasi ini juga kita dapat mempelajari budaya-budaya ataupun bahasa-bahasa asing, sehingga kita dapat berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang di luar negara kita. Selanjutnya, bagaimana media sosial dan internet berperan dalam globalisasi bagi pelajar? Media sosial dan internet bagi para pelajar, dampaknya seperti saya yang singgung tadi di pertanyaan yang kedua, terdapat dampak positif dan negatifnya. Mungkin untuk dampak positifnya, kita sebagai para pelajar dapat dipermudah untuk mencari informasi tentang ilmu pengetahuan di berbagai negara. Kita dapat mencari buku-buku ataupun jurnal ataupun ilmu pengetahuan lainnya gitu. Terus apalagi dengan media sosial kita dapat tahu keadaan misalkan situasi di negara-negara lain, sehingga kita dapat menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita. Terus tadi adanya pertukaran pelajar. Terus misalkan kita sehabis lulus nih, kita ingin bekerja di luar negeri, kita dapat mencari informasi itu di internet ataupun di media sosial yang membuka lowongan di negara lain, sehingga kita dapat melamar ke pekerjaan tersebut.
untuk dampak negatif mungkin ada juga. Yang pertama mungkin ketergantungan terhadap budaya asing, terus lunturnya lunturnya ketertarikan terhadap budaya lokal, terus juga kehidupan kita lebih konsumtif. Nah, jadi dampak ini tuh kita harus bijak terhadap globalisasi, harus bisa mengelola dengan baik gitu, harus bisa memilih dan memilah lah gitu menurut saya. Baik, mungkin dari kami itu saja. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Sungguh ya, kami sangat-sangat puas dan pokoknya jawabannya mantap sekali. Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya, Kakak tahu gak modernisasi itu apa? Oke, jadi yang saya tahu ya, kalau modernisasi itu kayak proses perubahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju, mulai dari teknologi, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Lalu, menurut Kakak, seberapa berpengaruh sih dampak modernisasi di masa sekarang? Oke, kalau yang saya lihat sendiri sih, terutama di Kota Tasik ya, Ya. apalagi di bidang aspek ekonomi sangat-sangat berpengaruh. Contohnya kayak di depannya kan ada nasi goreng ya. Di sana tuh kita tuh bisa pesen lewat GoFood, yang dimana itu tuh bisa dibilang digitalisasi di bidang perdagangan gitu. Jadi sangat-sangat berdampak baik lah. Lalu ada, menurut Kakak, modernisasi membawa lebih banyak manfaat atau tantangan bagi generasi muda yang sekarang? Oke, kalau dibilang lebih banyak sih enggak juga, tapi lebih ke 50-50. Jadi ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Sebagai contoh, dampak baiknya buat kita Gen Z nih, kayak sekarang kita mau ke pasar nih gak ada kendaraan, kita tinggalkan lewat Maxim, lewat Gojek, lewat Grab dan lain. Terus kalau tantangan sih di sekarang itu menurut saya lebih ke data privacy kita di internet gitu kan. Kalau kehack kan bahaya gitu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi itu aja sih. Sebelumnya, Bapak tahu gak westernisasi itu apa? Dan menurut pendapat Bapak, westernisasi itu apa sih? Kalau westernisasi itu adalah budaya barat yang diadopsi oleh masyarakat kita ya. Itu contohnya kayak berpakaian, makanan, ya kayak gitu. Oh, baik. Menurut Bapak, apa sih perbedaan westernisasi dan globalisasi? Kalau westernisasi itu ya seperti kayak tadi saya bilang, itu kayak berpakaian, makanan, dan kalau globalisasi itu mencakup lebih luas, contohnya kayak teknologi, informasi, dan lain-lain lah. Oh, terus mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana sih cara agar westernisasi tidak menghilangkan budaya lokal? Kalau itu sebetulnya sangat mudah ya. Contohnya kita harus mencintai produk Indonesia, produk lokal. Terus dari segi seni budaya harus dipertahankan, dan kita juga harus harus menguasai kayak kesenian dan kebudayaan kita sendiri gitu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami izin memperkenalkan diri dulu ya sebelumnya kan. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya bertujuan untuk mewawancarai. Nah, kebetulan topik pewawancaranya itu adalah berupa hedonisme. Nah, sebelum itu boleh izinkan Tetehnya untuk memperkenalkan diri. Oke, boleh. Kenalin, nama aku Hakwana Pisaka Jaini. Aku dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang bersebelah sama Universitas Siliwangi. Oke, terima kasih. Langsung aja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut kakak apa sih pengertian dari hedonisme itu gitu? Apa cuma soal senang-senang aja atau ada makna lain dari hedonisme? Kalau menurut aku sih tentang hedonisme itu ya, hedonisme itu lebih ke sikap kita terhadap lebih gak mementingin hal yang emang benar-benar penting. Jadi lebih kayak terpengaruh sama banyaknya orang. Jadi intinya hedonisme itu hal yang gak penting tapi
kayak di apa sih namanya teh, ditingkatin kayak gitu, diprioritasin gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh Iki. Pernah gak sih kakak ngerasa terpengaruh sama budaya hedonisme? Misalnya jadi beli sesuatu cuma karena lihat orang lain pakai. Oh, itu tentu saja pernah ya. Soalnya orang-orang apalagi di zaman gadget kayak sekarang, pasti anak-anak muda tuh kayak lebih terpengaruh sama adanya hedonisme. Apalagi kalau misalnya kita tuh lihat di media sosial teman kita kalau misalnya lagi pakai brand-brand yang emang lagi viral, kan kita tuh kayak terpengaruh, kayak dari situ tuh kayak lebih mementingin hal yang emang gak dibutuhin kan, tapi kayak dibeli aja supaya kelihatannya sama atau kelihatannya kayak wah kita juga punya nih gitu. Jadi terpengaruh. Cuma dari adanya hal tersebut kakak tuh pernah kayak berpikir kayak gini, kalau misalnya kita kayak gitu terus kapan sih kita bakalan maju gitu. Jadi kayak lebih mikir-mikir lagi buat tidak membelinya walaupun emang godaannya itu berat banget. Oke. Tadi kan kakaknya udah ngejelasin ya kayak pengertian dan dampak-dampak dari hedonisme. Nah, jadi menurut kakak nih, gimana sih cara yang terbaik buat tetap menikmati hidup tapi tetap bijak juga dalam mengelola keuangan dan waktu? Oke, cara terbaik buat menikmati hidup terutama dari diri kita sendiri dulu. Gimana sih tujuan dari diri kita? Kalau misalnya emang tujuan diri kita ke depannya untuk mewah-mewah, kayak hal-hal yang emang gak bermanfaat jika kita inginnya kayak tenar atau apa, mungkin hal buruk yang akan terjadi ke depannya. Tapi kalau misalnya dari diri kitanya emang lebih kayak berpikir apa sih yang bagus untuk hal yang baik buat diri kita, jadi apapun dari diri kita dan hal lainnya terpengaruh juga dari lingkungan. Soalnya lingkungan tuh sangat berpengaruh banget buat kita tuh harus hedon atau enggak nih. Tapi kalau misalnya diri kitanya bagus, lingkungannya kayak gitu juga pasti bakalan kayak kalau diri kitanya bagus nih misalnya teh, tapi lingkungannya teh kayak gitu, kita bisa membawa lingkungan itu teh ke arah yang baik seperti diri kita gitu. Jadi awalnya mah dari diri kita dulu, apa sih tujuan yang baik buat hidup ke depannya gitu. Oke. Kakak sebelumnya makasih ya udah mau diwawancara udah sama pertanyaannya? kami. Iya, sudah. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan, sangat maksimal. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Sebelumnya boleh nanya nggak? Boleh. Oke, jadi pernah nggak sih kamu sebagai konsumen beli barang, tapi ternyata pas udah kebeli barangnya nih, ternyata kamu itu nggak terlalu butuh gitu barangnya, ternyata malah jadi nyesal gitu, pernah nggak? Pernah, soalnya kadang-kadang kalau lihat iklan kayak si barang itu bagus jadi kita beli, tapi akhirnya nggak kepake. Terus menurut pendapat kamu kayak gimana itu? Itu jadi kayak ngebuang-buang uang sih. Kasih ya kak. Ya. Sebagai konsumen, apa sih yang biasanya kamu pertimbangkan sebelum membeli sesuatu? Yang pertama kualitasnya, yang kedua manfaat, sama butuh atau enggaknya barang itu. Sebagai konsumen, menurut kamu iklan itu lebih membantu atau malah bikin boros pengeluaran? Menurut aku sih dua-duanya, tapi kadang iklan itu suka agak sesuai ekspektasi, jadi kita tuh jadi kemakan iklan gitu.